maka ini akan terjadi kerusakan apabila dibiarkan terus ya, sudah nggak ada tenaga masih dihajar terus, maka si paku yang ada di sini, si pen ini, maka akan. Halo kawan-kawan, kita ketemu lagi di Rayudi Channel. Halo semuanya, halo teman-teman, semoga pada sehat, dilancarkan segala rezekinya, diberikan selalu kemudahan dalam segala aktivitasnya. Amin amin amin. Teman-teman, kita ketemu lagi ya dengan saya di channel otomotif dan juga elektronik rumah tangga di Rayudi Channel. Nah, teman-teman yang pertama kali baru bergabung ke channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Teman-teman boleh subscribe ke channel ini ya kawan-kawan. Jadi teman-teman ikut membangun channel ini untuk kita sama-sama bisa berbagi informasi seputar mobil ya teman-teman. Nah, pada kesempatan saat ini teman-teman, saya mau bahas ini kaitannya dengan mesin mobil ya teman-teman. Nah, jadi mobil itu nggak ada tenaga ya, jadi gasnya udah kencang banget atau mesin yang oke, nggak ada masalah gitu ya, digas nggak pincang, tapi saat kita jalan, kita mengendarai gitu ya, jadi RPM sudah tinggi, kecepatan harusnya sudah sesuai RPM, ternyata tidak ada tenaganya. Memang ada beberapa penyebab ya teman-teman ya, tetapi biasanya yang terjadi itu adalah di bagian ini yang teman-teman sudah lihat di layar Android ya. Nah, ini namanya plat kopling dan juga dekrup. Nah, saya akan membahas masalah ini kesempatan ini teman-teman ya. Nah, jadi sebelum saya lanjut, mohon dukungannya teman-teman sekali lagi ya, jangan lupa di subscribe. Dan kalau mau teman-teman mau share kepada yang lain, mau sharing-sharing gitu ya, boleh bagikan video ini. Oke kawan-kawan, jadi saya akan bahas ya beberapa menit ke depan. Teman-teman boleh simak ya, jangan di skip, jangan dicepetin, supaya teman-teman bisa menambah pengetahuan khususnya bagi pemula atau pemilik mobil yang masih awam, biar supaya bisa memahami. Saat teman-teman berkunjung ke channel ini, itu bukan kebetulan ya teman-teman ya, bisa jadi itu adalah cara teman-teman bisa mendapat video ini ya, untuk menambah pengetahuan, menambah lagi kita sedikit ini ya, pengetahuan baru, supaya kita saat kita menganalisa kerusakan mobil kita mudah ya, atau kita juga mudah untuk berkomunikasi dengan montir. Jadi kita paham step by step ya, tahapan kenapa mobil tidak ada tenaganya. Oke, jadi ini namanya kanvas kopling ya teman-teman ya. Kalau bahasa hari-hari, bahasa bengkel itu namanya plat kopling. Nah, inilah seperti ini bentuknya. Ini sebagai contoh ya, ini mobilnya untuk Corona Absolut. Nah, kemudian ini adalah matahari, atau yang lazim juga kita sebut ya, ini adalah dekrup. Ini kayak gini modelnya ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita memasang urutannya itu di sini tuh ada flywheel namanya. Cuman saya nggak ada contoh ya, hanya ini aja. Jadi flywheel itu roda gila. Roda gila itu nempelnya di kerak as itu langsung ke engine ya, langsung ke mesin. Kemudian setelah flywheel ini kanvas kopling, kemudian nanti kanvas kopling ini akan dijepit oleh dekrup. Nah, seperti ini. Kita bisa pasang baut di sini ya, ada 6 baut samping ini. Nah, nanti saat bautnya dikencengin, dia menjepit, maka per ini akan masuk ke dalam. Jadi tadinya dia di atas, saat dikencengin per akan masuk. Nah, seharusnya ada satu lagi namanya drag lahar ya teman-teman ya, di atas ini. Nah, drag lahar itu terhubung ke gearbox. Jadi pada saat kita menginjak kopling, maka drag lahar itu akan bergerak maju sambil berputar, sambil
menekan kuku per ini ya, sehingga pada saat ini menekan kuku per ini masuk turun gitu ya saat diinjak, maka kopling yang kanvas ini yang tadinya kejepit saat kita menginjak kopling, maka yang terjadi ini bebas, dia tidak akan berputar karena ini masuknya ke as gearbox. Ini ada gigi di sini, teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini masuknya ke as gearbox. Jadi pada saat mesin hidup saat kita menginjak kopling, per ini akan maju menekan turun, maka akan bebas, plat ini tidak akan berputar. Nah, saat itulah gigi persneling bisa masuk karena ini terhubung ke as persneling atau as gearbox atau as transmisi. Sampai sini teman-teman bisa paham ya. Nah, kemudian apa yang terjadi jika mobil tidak ada tarikannya, atau apa sih yang dimaksud dengan kopling itu tipis? Kalau misalnya bengkel bilang, Pak ini kopling tipis, nah apa sih itu? Kadang-kadang kan kita nggak mau tahu tuh, cuman apa, ya udah Pak ganti aja gitu. Tapi sebenarnya kita harus tahu gitu ya teman-teman ya, apa sih yang dimaksud dengan kopling tipis, kenapa mesti diganti gitu, dan pada saat cara penggantiannya seperti apa gitu kan. Nah jadi yang dimaksud dengan tipis itu ini ya teman-teman ya, coba perhatikan, ini sudah kena paku. Nah ini kan kalau misalnya ini pantekannya ya, ini pakunya nih, sebentar. Nah saya fokusin ya. Nah ini pakunya nih. Nah jadi kanvas kopling itu kan terdiri dari pelat, ini pelat baja ya. Nah ini pelat baja. Nah kemudian dari pelat baja ini dia dipres di sini, dipres ya kan. Nah kemudian di sini pelat baja lagi dipres dengan pelat untuk ini ya, plat yang kita sebut dengan kanvas. Ini sebetulnya kanvas, sudah ketemu kanvas, platnya tuh ini, kanvasnya tuh ini, tapi kita kan suka sebut plat kopling gitu atau kanvas koplingnya, ini maksudnya semuanya gitu. Nah coba teman-teman perhatikan ya, ini sudah kena paku nih lihat nih ya kan, ini bahkan sudah kelihatan putih. Artinya pada saat ini dipasang gini, dia kan nempel gini ya, perhatikan nih. Nah ini ya, nah ini berputar gini kan. Jadi berputarnya itu pada saat kopling diinjak tadi yang saya sudah jelasin dari awal, maka ini bebas. Ini bebas nih, ini nggak akan berputar. Yang berputar ini aja, yang berputar si dekrup aja, matahari aja. Kenapa? Karena matahari ini terjepit dengan flywheel, dengan roda gila, sedangkan yang ini nempel dia di as persneling nih dalam ya kan. Nah yang terjadi apa teman-teman? Tenaga mobil itu ada di sini. Nah jadi ini kalau semuanya sudah tipis, maka ruang antara dekrup ini dengan flywheel yang ada di sini, yang terjadi apa teman-teman? Dia semakin ini ya, semakin jaraknya semakin jauh. Jadi tidak gigit lah istilahnya, udah nggak gigit lagi, nggak bisa nempel kencang, sehingga ini yang tadinya menekan ke flywheel ya, menimbulkan tenaga untuk mobil saat berjalan ya, maka tenaga itu tidak ada atau tenaga itu akan berkurang. Kenapa? Karena sini sudah selip. Nah sudah tidak lengket banget lagi dengan si flywheelnya, sudah nggak kencang gitu ya, nempel dengan flywheelnya atau roda gilanya. Itu sebabnya kenapa tenaganya nggak ada. Nah saya jelasin lebih lanjut lagi teman-teman ya. Jadi plat kopling yang bagus itu atau yang masih tebal ya, di sini dia ada jarak ya. Jadi ini sengaja dibikin begini, ini untuk pembuangan kotoran supaya kalau ada debu di sini bisa keluar ya. Makanya ini mirip-mirip kanvas motor sih sebetulnya, hanya kita sebutnya kanvas kopling karena memang taruhnya di kopling. Nih harusnya dia ada gini ya teman-teman ya. Nah dia masih lebih tinggi, jadi masih kelihatan ini masih sisi sebelah sini masih hitam, pakunya belum kelihatan. Artinya sisi yang sebelah sini masih kelihatan agak sedikit masih ada ya. Ini kan pakunya masih kelihatan hitam ya. Artinya ini belum kena ke permukaan, baik itu ke dekrup maupun ke flywheel ya teman-teman ya, ke roda gila. Nah coba kita balik sebelahnya. Nah ini berbeda ya. Ini sudah kelihatan putih. Nih sudah kena kan. Nih ini udah putih. Ini masih hitam. Ini udah putih. Coba kita putar. Ini masih hitam. Ini sudah putih. Artinya ini sudah kena di permukaan. Nah jadi sudah kena di sini.
Maka ini akan terjadi kerusakan apabila dibiarkan terus ya, sudah nggak ada tenaga masih dihajar terus, maka si paku yang ada di sini, si pen ini, maka akan menempel ke sini sehingga akan menimbulkan kerusakan pada the group ini teman-teman ya, matahari ini. Nah, tetapi yang lebih gawatnya lagi, kalau ini pas pakunya ini nempelnya di flywheel, maka flywheel akan terjadi kerusakan. Nah, itu sebabnya kenapa kalau misalnya teman-teman pengen ganti kopling ya, jadi biasanya bengkel akan menyarankan untuk mengganti kopling set. Maksudnya satu set kopling itu mesti diganti. Jadi jangan hanya ganti kopling aja, harus ganti plat kopling, harus ganti the group, dan juga ada satu lagi, saya nggak ada contohnya, satu lagi namanya drag laher. Kenapa? Karena di sini juga terjadi kerusakan teman-teman. Nih lihat nih, ini kadang-kadang sudah dalam. Nah, ketika ini sudah dalam, ini kan langsung terhubung dengan drag laher di sini. Nah, kalau ini sudah dalam, sudah kemakan dalam, maka ini bisa patah ujung sini, bisa putus. Maka akan terjadi gangguan pada saat pemindahan gigi. Pemindahan gigi itu akan sulit karena ini per tidak bekerja dengan maksimal untuk menekan atau membebaskan ini ya, supaya jangan dia berputar saat kopling diinjak saat mesin hidup. Nah, itu sebabnya ketika kita mengalami kerusakan kopling ya, tenaganya nggak ada, tenaganya sudah berkurang gitu ya, teman-teman sebaiknya konsultasi dengan montir. Kalau misalnya montir bilang oh iya Pak betul itu memang plat koplingnya, maka jangan ganti hanya plat koplingnya aja, karena biasanya ya kalau kita ganti plat kopling aja, grupnya ini masih pakai yang lama. Nah, itu risikonya itu atau efeknya itu pada saat masuk gigi satu ya, lepas kopling tanggung, maka mobil itu akan getar. Nah, itu sebabnya harus diganti semua satu set. Kenapa dia bisa bergetar? Karena di sini sudah bergelombang karena sudah ada plat kopling lama ini kan. Nah, dia gelombang gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman buka, ini masih kelihatan rata, terus di sini masih kelihatan bagus, belum ada terjadi kerusakan yang parah ya, nggak apa-apa ganti plat kopling aja. Tapi biasanya sih orang nggak mau ya, maunya ganti satu set. Karena kenapa? Kalau misalnya udah diturunin gitu kan biayanya itu satu kali ya, mungkin kita biayanya bayar sekitar 300 atau 350 atau 400 ribu biaya turun kopling gitu kan, terus kita nggak ganti, nanti kita pakai 2-3 bulan lagi rusak lagi, turun lagi gitu kan, sayang. Jadi logikanya gitu aja. Nah, teman-teman mungkin sampai sini udah paham ya. Jadi mungkin di kesempatan kali ini itu aja yang bisa saya bahas dulu teman-teman ya. Mungkin nanti di lain waktu saya akan bahas, masih banyak lagi akan saya bahas masih seputar mobil ya. Dan teman-teman pastikan tetap mengikuti channel ini, mohon dukungannya ya teman-teman, di subscribe channel ini. Kita harus belajar teori, kita harus belajar sedikit memahami tentang mobil supaya kita mudah berkonsultasi dan juga kita tahu cara menggunakan kendaraan. Nah, terakhir saya mau ingatkan kepada teman-teman, jangan sekali-kali koplingnya digantung. Tapi saya nanti akan bahas di lain waktu. Tapi itu aja sih, jangan digantung. Karena kenapa? Saat kopling digantung itu setengah sambil gas gitu ya, maka ini akan berputar dan akan cepat habis. Paham ya kawan-kawan ya? Jadi sebaiknya gunakan rem tangan, handrem pada saat tanjakan, jangan digantung supaya kopling tetap awet. Dan saat mengganti kopling juga gitu ya, jangan ganti yang imitasi, harus beli yang ori, paling nggak nomor 2 lah, jangan nomor 3, karena ada mobil-mobil tertentu yang ada KW3 nya. Kalau bisa beli yang ori supaya bisa bertahan lebih lama lagi. Oke teman-teman, akhir kata terima kasih sudah mengikuti video ini. Semoga video ini bisa memberi manfaat buat teman-teman semuanya ya. Nanti kita akan ketemu di video-video berikutnya. Thank you, God bless you, bye.